Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Yusnia. Saya akan membahas terkait identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung. Pengembangan transformasi kota meliputi pertumbuhan dan transformasi. Proses transformasi mengakibatkan perubahan fungsi untuk meningkatkan nilai dan efisiensi, sehingga pembangunan oleh masyarakat sering tidak sesuai dengan rencana tata ruang, sehingga hal ini perlu diidentifikasi guna lahan untuk memudahkan proses transformasi. Transformasi guna lahan berubah tidak sesuai dengan rencana memicu konflik dan fungsi ruang. Dampaknya menurunkan kualitas hidup perkotaan dan menimbulkan berbagai masalah sosial ekonomi, sehingga diperlukan identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan untuk perencanaan adaptif. Tujuan utama penelitian ini dilakukan yaitu untuk mengkaji kesesuaian antara guna lahan dan kegiatan melalui pemahaman sistem dan karakteristik guna lahan serta variasi dan karakteristik kegiatan di dalamnya. Tiga sasaran kegiatan di Kota Bandung meliputi mengidentifikasi karakteristik guna lahan di Kota Bandung, kemudian mengidentifikasi karakteristik variasi kegiatan dalam guna lahan, dan mengidentifikasi karakteristik kegiatan yang berkembang di dalam guna lahan. Cukup survei di wilayah pengembangan di Kota Bandung dilakukan selama 1 periode penuh, di mana pendekatan pelaksanaan meliputi pemahaman dan perumusan masalah kebutuhan, survei lapangan dan pengolahan data, serta interpretasi data dan penyusunan laporan. Guna lahan meliputi fungsi dominan dengan ketentuan khusus di suatu kawasan sesuai dengan rencana tata ruang, misalnya perumahan dan komersial. Kemudian kegiatan di mana aktivitas pemanfaatan ruang pada suatu persil, misalnya belanja di toko atau bekerja di kantor. Untuk transformasi kota meliputi pemukiman kumuh menjadi hunian layak, di mana perubahan fungsi lahan dari industri ke ruang publik, transformasi pasar tradisional menuju pasar modern, pengembangan smart city, transformasi ruang terbuka hijau kota, dan penguatan infrastruktur kesiapsiagaan bencana. Proses transformasi meliputi penetrasi di mana fungsi baru masuk ke fungsi homogen. Kemudian kedua, invasi di mana fungsi baru lebih besar atau belum dominan. Kemudian ketiga, dominasi di mana perubahan dominasi per fungsi-fungsi. Dan keempat, suksesi di mana pergantian total fungsi lama ke fungsi baru. Dampak transformasi kota meliputi sosial budaya di mana perubahan demografi dan nilai budaya lokal, kemudian dari segi ekologi menurunnya kualitas lingkungan dan ruang terbuka hijau, kemudian dari segi ekonomi mendorong kenaikan nilai lahan dan potensi gentrifikasi. Hasil survei menunjukkan dominasi fungsi lahan yang berbeda-beda di wilayah pengembangan. Untuk WP1 dan 3 didominasi perumahan, untuk WP2 dan 4 didominasi komersial, kemudian untuk WP5 dan 6 didominasi campuran. Karakteristik dominan untuk daerah komersial meliputi perdagangan eceran, restoran, dan jasa. Kemudian untuk daerah industri meliputi industri kecil dan menengah. Kemudian untuk daerah perumahan meliputi hunian padat dan sedang dominan. Indeks kesesuaian guna lahan rencana dengan kegiatan aktual memiliki nilai yang bervariasi di setiap wilayah pengembangan. Untuk WP3 dan 5, indeks kesesuaiannya tinggi. Untuk WP1 dan 6, indeks kesesuaiannya sedang. Sedangkan WP2 dan 4, indeks kesesuaiannya rendah. Lahan ketidaksesuaian pemanfaatan lahan mengakibatkan perkembangan masyarakat sering tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Terus munculnya kemacetan, ketidakteraturan fungsi dan konflik ruang, dan memberikan dampak pada kualitas hidup urban.
Pemerintah harus memperkuat politik guna lahan untuk mencapai efisiensi dan sosial benefit maksimal dengan cara penegakan peraturan yang konsisten, kemudian insentif bagi kepatuhan, serta memberikan sanksi tegas bagi para pelanggar. Rekomendasi kebijakan tata ruang dengan cara membuat rencana yang fleksibel dan responsif terhadap dinamika lokal, kemudian menggunakan teknologi untuk memonitoring dan evaluasi pemanfaatan lahan secara real time, kemudian meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga kesesuaian dan melaporkan pelanggaran. Dalam konteks pemanfaatan lahan, kegiatan yang dilakukan oleh penduduk akan memanfaatkan ruang tertentu serta akan menghasilkan variasi struktur ruang kota yang akan menyebabkan pemanfaatan lahan akan sesuai dengan guna dan fungsinya. Kegiatan pada lahan perkotaan seperti setiap jenis lahan memiliki intensitas dan karakter kegiatan yang berbeda. Kemudian guna lahan yang sama dapat memiliki kegiatan bervariasi sesuai dengan permintaan. Daftar pustaka ini merupakan referensi penting tentang perencanaan kota, transformasi dan penataan ruang seperti Doxiadis, Yunus, Amin, serta Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yang menjadi dasar kebijakan penataan ruang. Sumber-sumber ini memperkuat landasan teori dalam presentasi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga paparan ini memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian perencanaan wilayah dan kota. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.